FM Hari Pro 2 Bandung Kreatif and Up to Date. Masih di Sharing Time sahabat kreatif, masih bareng Alan Albana dan juga Kuswandi Kang. Oke, Kuswandi Kang. Kang Kuswandi Kang sih. Itu biar kayak opa-opa ya Korea, jadi Kangnya di Oh, Liu Kang. Nah, gitu. Li Jong Kang gitu ya. Li Jong Kang. Sahabat kreatif masih ngomongin tentang minat baca ya, atau budaya literasi. Oh, ini belum apa-apa udah ada yang nanya nih, Kang. Oh gitu. Udah ada yang nanya, ada. Tapi Kang, sebelum sahabat kreatif nanya, sebetulnya Kang pada waktu itu apa yang akan melakukan sehingga katakanlah orang-orang itu tertarik? Tentu kan ada sebuah alasan yang kuat kenapa orang itu tertarik, karena memang di situ mungkin belum terfasilitasi satu itu. Kedua, karena mungkin metode atau cara Akang yang bisa bikin mereka tertarik. Waktu dulu tuh gimana sih Akang ngajakin masyarakat mau gitu pada main ke Saung Baca Kapinis tuh? Akhirnya saya menemukan satu cara di mana sebetulnya poinnya jangan baca dulu deh, tapi mau mampir dulu gitu ke Saung. Saya lihat apa nih yang saya lakukan adalah saya pasang layar tancap. Pasang layar tancap? Iya. Jadi kenapa Kang? Jadi di halaman Saung itu saya pasang layar tancap. Saya beli kain warna putih, agak lebar. Ya seperti mau nonton layar tancap aja gitu. Karena mungkin akses bioskop juga susah di sana gitu ya? Nggak ada bioskop di sana. Oh iya benar ya. Ada di sana itu misbar semua. Oh iya, gerimis bubar. Ketika proses pasangnya itu banyak yang nanya, Kang itu buat apa? Buat apa gitu? Saya cuma bilang nanti malam kita nonton film. Yang saya puter adalah dokumentasi saya ketika ngider lembur. Gitu ya. Jadi saya pakai motor atau misalkan jalan-jalan di kampung, saya dokumentasikan pakai video. Ketika saya ngobrol dengan warga, saya dokumentasikan gitu segala macam. Mungkin ada sekira 30 menit dokumentasi tersebut saya putar. Dan warga yang melihat dirinya di layar putih itu ketawa dengan bahagia. Oh, jadi mereka lihat dokumentasi mereka sendiri gitu? Betul, mereka melihat dokumentasi mereka sendiri yang tidak sadar bahwa saya rekam. Gitu. Nah, dari sana warga banyak ke Saung. Selepas nonton bareng, seperti biasa saya menyajikan ubi dan singkong bakar gitu ya, untuk lalawuhnya gitu kan. Kalau misalkan ada tamu, sambil saya bicara bahwa kita bisa banyak belajar di Saung Baca KPNS ini, banyak buku yang bisa dibaca. Itu kalau ke warga. Kalau ke anak-anak, saya biasa ngadongeng. Oke, bercerita ya. Bercerita. Jadi kenapa nih yang bercerita? Ya, jadi gini. Misalkan gini, saya bercerita tentang cerdiknya si kancil, gitu ya. Tapi cerita itu tidak pernah saya selesaikan. Saya cuma bilang cerita ini ada di buku ini dan silakan kalian lanjutkan di halaman sekian. Oh, dibikin penasaran dulu. Betul. Gitu ya. Itu ke anak-anak. Akhirnya apa? Buku itu rusak karena berebut untuk baca selanjutnya anak-anak. Itu yang pertama gitu ya. Jadi saya pikir bahwa ketika mereka mau baca itu ketika mereka ada target atau mereka kayak kita mau ujian lah. Kan malam itu baca gitu kan. Karena apa? Karena ada target, ya kan gitu. Itu juga saya yang lakukan kepada anak-anak. Itu kalau misalnya ke anak-anak ya. Kalau ke remaja itu caranya beda lagi. Kalau ke remaja biasanya saya gini, saya bikin forum diskusi. Membahas satu hal, ya kan kayak gitu. Nah, setelah diskusi berjalan, saya ngasih clue kepada anak-anak bahwa sebetulnya ada bacaan yang menarik tentang apa yang kita sedang diskusikan itu. Ada di buku ini, ya kan kayak gitu. Saya kasih tantangan. Pekan depan kalian presentasi apa yang kita bicarakan hari ini dengan gaya masing-masing setelah baca bukunya. Gitu. Apa yang mereka tahu itu yang dibicarakan. Menurut saya mah ini. Tapi itu ada lah di bukunya gitu ada ya. Di bukunya. Akhirnya kan
mereka cari bukunya, oh ternyata terjadi brainstorming di sana. Akhirnya pekan depan mereka bisa mempresentasikan apa yang pekan sebelumnya dibicarakan setelah mereka baca bukunya. Nah, kali ini ada Nadia Arisantia. Kang, apa sih visi dan misi Akang sendiri dengan adanya Saung Baca Kapinis ini? Dengan adanya Saung Baca Kapinis ini, anak-anak bisa tatahar lah, kalau dalam bahasa Sunda. Tatahar itu dalam bahasa Indonesia akhirnya mempersiapkan diri, ya kan, kayak gitu. Saya tidak menjanjikan sukses kepada mereka dengan datang ke Saung Baca Kapinis, dengan membaca buku-buku yang ada di Saung Baca Kapinis. Saya tidak menjanjikan sukses, tapi setidaknya saya ngasih tatapakan, tapi setidaknya saya ngasih pengalaman di mana mereka sebetulnya bisa gede sendiri, bisa mengembangkan sendiri. Oleh karena itu kita punya moto ya di Saung Baca Kapinis, tatahar disaung pikeun ngigelan jeung ngigalkeun jalan. Oke. Ya. Itu filosofinya ya. Nah, misinya apa untuk menjalankan visi tadi? Oke. Artinya gini, ketika misalkan ada kata ngigelan, ngigelkeun itu kan terlalu wah gitu ya. Menggoncang gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa kita raih. Bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Prosesnya harus baik, syaratnya harus baik, ya kan gitu. Dan niatnya harus baik gitu. Anak-anak saat ini di Saung Baca Kapinis ya kita sadar bahwa kita tidak sempurna di fasilitas. Kita tidak sempurna dari kondisi di kampung, tapi ingat, kesempatan itu Tuhan memberikan hal yang sama kepada manusia. Yang membedakan kita adalah kita mau nggak belajar. Misinya saat ini adalah bagaimana anak-anak menyadari mereka punya potensi, berikan pemahaman-pemahaman, berikan cerita-cerita. Makanya Kang Alan kalau misalkan ada tamu ke Saung, biasanya saya tembak, harus bercerita, harus ngedongeng kepada anak-anak, biar anak-anak mendapatkan inputan dari berbagai macam sisi, sehingga mereka bijak dalam menerima informasi. Begitu. Sekaligus juga belajar mendengarkan seperti itu. Intinya itu, belajar mendengarkan, karena yang susah itu adalah mendengarkan. Ya. Kayak kenapa kuping teh dua mulut satu. Baik kalau mulut dua baceo juga tuh gandeng. Jadi di saung itu bukan hanya diajarin baca, diajarin apa aja sih kan sebenarnya? Ya. Ini mereka sampai tadi ada radioan gitu ya. Iya, radioan. Jadi gini, saya pernah bercerita kepada anak-anak gitu ya. Saya itu sedih ketika paradigma bahwa orang kampung mah kudu narimakeun nasib we gitulah gitunya rasa malu atau mindernya lebih gede gitu karena mereka merasa nggak qualified mungkin gitu ya. Yang saya rasakan, saya juga orang kampung, akhirnya timbul perasaan bahwa atuh dah gitu. Kalau ada peribahasa atuh dah. Aku mah apa atuh gitu. Aku mah apa atuh gitu. Atuh dah abi mati kampung, atuh dah abi mah A, B, C, D, yang konotasinya negatif. Ya. Nah, setelah saya lihat mereka melakukan atau mengungkapkan perasaan itu karena sebetulnya mereka merasa tidak qualified, tidak merasa siap bersaing. Ya kan kayak gitu. Nah, saya coba rubah kata-kata atuh dah itu dengan kata-kata sanajan. Kata-kata ini itu membangun anak-anak menjadi percaya diri. Oke. Melatih mental seperti itu. Bukan hanya sekedar melatih baca gitu ya. Betul. Karena baca itu sebetulnya adalah tools. Cuman alat aja ya. Cuman alat gitu. Tapi bagaimana pola pikir mereka sudah berubah. Akhirnya ketika misalkan udah berubah, akhirnya mereka butuh literasi, butuh acuan dan segala macam. Dan itu semuanya saya bilang ada di buku. Akhirnya buku mereka cari untuk dibaca. Penggemarnya Kang Kusman itu banyak sahabat kreatif ya, sehingga banyak yang pada datang juga ke Saung Baca Kapinis gitu ya. Alam pun juga penasaran pengen kesana, tapi harus nyiapin dulu cerita, soalnya udah dikasih tahu kalau kesana harus ngedongeng. Betul. Ya, tapi di suguhan suuk sama ubi dan ya. kayak ala-ala tradisional gitu sahabat kreatif ya. Jadi kalau liburan kayaknya cocok ke sana. Hal apa yang harus menjadi sebuah motivasi gitu, untuk siapapun itu, untuk sahabat kreatif di rumah atau untuk sahabat kreatif dimanapun kamu berada, untuk numbuhin minat baca bahwa jadi tumbuh kesadaran
bahwa baca itu adalah sebuah kebutuhan. Cari buku-buku yang ringan, cari buku-buku yang menarik dulu ya kan kayak gitu. Nah selanjutnya setelah itu nanti kita akan penasaran, mau coba deh baca buku karangannya si A atau si B gitu kan kayak gitu yang ngobrolin sesuatu yang lebih serius ya kan kayak gitu. Karena gini juga, ketika misalkan kita baca buku saduran dari bahasa aslinya bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, itu agak sedikit butuh waktu juga sebetulnya. Jomplang gitu, ada sebuah kultur yang berbeda, kebiasaan yang berbeda dengan budaya yang berbeda. Itu kalau misalkan baru pertama kali baca bukunya, itu nggak dapat isinya. Ini apa sih? Gitu. Makanya kalau saya sih menyarankan untuk menumbuhkan minat baca itu cari buku-buku yang yang ringan seperti itu. Gitu ya. Jadi buat sahabat kreatif nih, kalau misalkan lagi jalan-jalan ke Garut ya, ke daerah Cikajang bisa mampir ya. Dek, ke mana tepatnya? Tepatnya ada di Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Itu tepat berada di kaki Gunung Cikuray. Gitu. Berbagi cerita, berbagi pengalaman itu bisa jadi suatu kenangan yang akan terbawa sampai anak itu meninggal gitu, sahabat kreatif. Betul. Gitu. Oke, hatur nuhun Kang Kuswandi sudah hadir. Sami-sami. Malam hari ini menginspirasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dalam sebuah baca yang juga Kang Kuswandi sendiri itu sudah terapkan di masyarakat dan dirasakan manfaatnya, sahabat kreatif. Lantas bagaimana dengan kita yang gampang banget untuk cari buku, beli buku gitu dan baca buku di tempat manapun yang kamu suka. Ya. Di Bandung banyak banget. Bandung sangat mendukung ya. Belum kafe kopinya gitu ya. Ngopi nama seberapa leguk, bacana yang karek saparagraf. Dan ke distract lagi dengan instastory dan foto. Oke, sekali lagi thank you, sukses terus untuk baca kopi. Sama-sama, terus Kang Kuswandi ya, dan juga Alan Albana sahabat kreatif. Masih bakal lanjutin nemenin kamu sampai jam 12 malam. So, stay tuned. Nanti sisakan dari produk dan nanti